Perjalanan kami dimulai dari sebuah pondok kecil bernama Rumah Tafiz Al-Muti. Di sini kami memberikan dedikasi pengabdian masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup melalui pengolahan air. Selamat siang teman-teman. Jadi saya sedang berada di Kecamatan Muidan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, tepatnya di Rumah Tafiz Al-Muti. Jadi sebelum saya berada di sini, saya juga telah melakukan identifikasi terhadap sumber-sumber air yang berada di Rumah Tafiz Al-Muti ini. Jadi dengan ini kami memberikan solusi terbaik untuk menurunkan kadar besi, yaitu dengan alat ultrafiltrasi, yang dimana alat ini dapat bersignifikan menurunkan kadar besi di pesantren Rumah Tafiz Al-Muti ini. Jadi sebelumnya Rumah Tafiz Al-Muti ini menggunakan metode namanya reverse osmosis, yang dimana metode ini seiring dengan perjalanan waktu memiliki beberapa kendala dikarenakan Fe yang tinggi di Rumah Tafiz Al-Muti ini. Kami memberikan solusi diantaranya yaitu penggunaan pre-treatment dengan ultrafiltrasi, dan kami juga memperbesar debit dari si reverse osmosis tersebut. Mari ikuti kami gimana cara metode itu bekerja. Di asrama kami ini, di dalam Pondok Tafiz Al-Muti, kami menggunakan 4 sumber air, yaitu 2 dari sumur galian, 1 dari sumur bor, dan 1 lagi dari air PDAM. Nah, itu setiap sumber air itu berbeda-beda. Dari yang pertama, 2 sumur galian, nah, itu kadang berubah airnya, tapi bukan berubah menjadi kopi atau teh, tapi berubah seperti menjadi kuning, kemudian ada kandungan kapur-kapurnya putih, dan yang lain-lain. Nah, untuk sumur bor itu sering juga, tapi itu paling sedikit kami gunakan. Dan untuk PDAM, nah itu kadang ada bau kaporit, kemudian airnya kuning, kandungan besinya tinggi, kadang banyak endapannya di dalam ember-ember. Nah, untuk kendala pemakaian alat, nah itu biasanya airnya atau volume airnya itu kurang. Nah, jadi keseharian kita dalam menggunakan air RO jadi kurang. Itu untuk setiap penggunaan keseharian kami dibagi-bagi lagi. Untuk 2 sumur galian dan 1 sumur bor itu kami gunakan untuk mandi, kemudian nyuci baju, kemudian nyiram tanaman dan yang lain. Dan untuk air RO sendiri kami gunakan untuk minum, makan, dan masak. Oke, jadi di sini saya akan menunjukkan salah satu unit pengolahan air, di mana unit ini dapat menurunkan kadar Fe tinggi. Nah, di sini ada unit ultrafiltrasi, di mana pengolahannya itu dimulai dengan air baku inlet masuk, kemudian masuk ke filter benang, baru masuk ke pre-treatment, di mana pre-treatment ini itu berisi zeolit, kemudian pasir mangan, dan juga karbon aktif. Kemudian air yang telah dilakukan treatment di tabung ini akan masuk ke treatment selanjutnya, yaitu masuk di treatment membran. Dan membrannya ini ada 3 jenis ukuran, yaitu 0,5 mikro, kemudian 0,3 mikro, dan 0,1 mikro, untuk kemudian naik ke tandon dan didistribusikan di seluruh area pesantren ini. Di sini kita ada di unit pengolahan yang kedua, di mana unit pengolahan kedua itu berupa reverse osmosis. Jadi untuk pengolahan yang sudah dilakukan di depan tadi, ultrafiltrasi akan dimasukkan ke pengolahan reverse osmosis, di mana ini merupakan sumber air bakunya. Kemudian dia akan masuk ke 3 filter. Yang filter pertama itu ada filter spoon, kemudian yang filter kedua itu ada karbon aktif. Kemudian dari ketiga filter tersebut itu akan masuk ke filter reverse osmosis. Kemudian air yang sudah diolah dia akan masuk ke penampungan yang pertama. Jika sudah ke penampungan pertama, dia akan turun ke penampungan kedua, di mana jika di sini sudah penuh, maka otomatis alat ini akan mati.
Kemudian untuk selang ini adalah selang dari pembuangan residu sisa filtrasi alat tersebut. Dengan ini, pengabdian kami belum selesai. Perjalanan kami membawa perubahan kepada masyarakat masih terus berjalan. Hal ini akan menjadi bukti bahwa setiap manusia memiliki hak untuk mendapatkan kualitas hidup yang layak.